Oke, kita mulai ya. Ada satu perasaan yang kayaknya relate banget deh buat para pemilik usaha. Sebuah pertanyaan yang suka muncul tiba-tiba pas lagi bengong malam-malam. Nah, pembahasan kita kali ini tuh soal hari di mana saya akhirnya berhenti lari dari pertanyaan itu. Hari di mana saya mutusin buat jujur, sejujur-jujurnya sama diri sendiri, dan yang paling penting, sama bisnis saya. Pernah ngerasain kayak gini nggak? Ini tuh rasanya persis kayak lari di treadmill. Keringetan, capek, kelihatannya sibuk banget, tapi nyatanya kita nggak maju-maju sama sekali. Kutipan ini adalah inti dari misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Sebenarnya, kemana sih perginya semua uang itu? So, misi kita hari ini tuh sebenarnya simple, tapi jujur butuh nyali. Kita bakal berhenti pakai feeling dan mulai pakai kalkulator. Kita akan ngelakuin semacam audit yang benar-benar jujur, bahkan kalau pahit sekalipun, buat nemuin kebenarannya. Nggak peduli hasilnya nanti bakal bikin nggak nyaman atau gimana. Oke, sebelum kita bisa benerin sesuatu, kita kan harus tahu dulu ya salahnya di mana. Jadi, yuk kita mundur dikit, kita lihat cara pikir saya yang lama. Sebuah logika yang kelihatannya sih simple banget, tapi ternyata bahaya. Nah ini dia nih, logika ini kelihatannya masuk akal banget kan? Pendapatan dikurangin biaya-biaya yang kelihatan, ya hasilnya untung, gampang. Tapi masalahnya si untung ini rasanya kayak fata morgana. Setiap akhir bulan, sisa duit yang harusnya ada di rekening tuh kayak nguap gitu aja, hilang entah kemana. Nah, disinilah kita mulai investigasi benerannya. Kita nggak lagi cuman lihat di permukaan, tapi kita gali lebih dalam. Anggap aja kita jadi detektif buat bisnis kita sendiri. Tugas kita apa? Nyari setiap petunjuk, setiap rupiah yang selama ini sebenarnya ada di depan mata, tapi nggak pernah kita lihat. Teman-teman juga bisa lakuin ini bareng saya sekarang. Gampang kok. Ambil aja buku atau buka Keynotes di HP. Kita mulai dari yang paling gampang diingat dulu. Terus dari situ, kita kupas satu persatu lapisannya. Kuncinya cuma satu ya. Jangan nyerah di tengah jalan. Jangan berhenti terlalu cepat. Biasanya kita mulainya dari sini kan? Bahan baku, packaging, subsidi ongkir, bayar listrik, internet, mungkin gaji kalau ada karyawan. Gampang banget buat berhenti sampai sini dan mikir, udah biayanya cuma ini aja. Ini tuh comfort zone-nya kita waktu ngitung. Dan justru disinilah letak masalahnya seringkali dimulai. Terus, saya coba ingat-ingat lagi. Oh iya, ada bensin buat nganter barang atau belanja bahan. Ada biaya admin yang diam-diam dipotong marketplace. Ada biaya dari semua promo dan diskon yang kita kasih. Bahkan, pulsa buat ngehubungin pelanggan atau ya secangkir kopi biar melek. Kecil-kecil gini, tapi kalau ditumpuk, jadi bukit kan? Tapi, ada satu biaya paling gede yang sering banget kita lupain, malah nggak pernah dihitung sama sekali. Apa itu? Waktu kita sendiri. Ratusan jam yang kita pakai buat balesin chat, ngurusin pesanan, packing, itu semua biaya loh. Itu biaya tenaga kerja yang nggak pernah kita bayarin ke diri kita sendiri. Setelah semua biaya yang kelihatan dan yang ngumpet dicatat semua, nah inilah momen puncaknya. Momen di mana kita ngetotal semuanya. Inilah saat di mana angka-angka di kalkulator itu bakal ngasih kita sebuah tamparan realitas. Momen jeleb yang bikin kita sadar. Pertanyaannya sekarang, setelah kita jujur-jujuran dan ngedata semuanya, berapa sih sebenarnya biaya asli buat ngejalanin bisnis ini? Dan jawabannya, sering banget jauh lebih gede dari yang pernah kita bayangin. Dan, ya, ini reaksi pertama saya. Yang penting bukan angkanya berapa, tapi rasa kagetnya itu loh. Perasaan shock waktu lihat segede apa sebenarnya biaya operasional kita. Itu momen dimana semua penyangkalan kita selama ini langsung hancur sama kenyataan yang ada di depan mata. Jadi, disinilah letak masalahnya. Selama ini, saya tuh netapin harga dengan satu pikiran utama, biar murah, biar pelanggan suka. Dulu saya pikir itu pintar, strategi yang bagus. Ternyata strategi itu cuma aman buat mereka. Buat saya, buat bisnis saya itu sama aja kayak gali kuburan sendiri pelan-pelan. Dan ini nih akibatnya di kehidupan nyata. Angka-angka di catatan tadi itu nyambung banget sama kenapa kita ngerasa capek terus-terusan, kenapa stres soal duit nggak hilang-hilang, dan kenapa kita bingung kok saldo rekening nggak nambah-nambah padahal orderan kelihatannya rame. Tapi, setelah kagetnya reda, muncul sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kejelasan. Rasa sakit karena tahu kebenaran ini ternyata jadi langkah pertama yang kita butuhin buat sembuh. Ini momen di mana kita beralih dari cuma ngejalanin bisnis, jadi benar-benar ngerti bisnis kita. Ini dia intinya.
Pelajaran paling penting dari semua ini. Kalau kita nggak benar-benar paham setiap rupiah yang keluar, maka setiap harga yang kita pasang di produk kita itu, pada dasarnya cuma tebak-tebakan. Sama aja kayak judi, nebak-nebak doang di dalam gelap. Coba deh kita lihat dari sisi lain, biar lebih kena. Dengar kata nebak harga, mungkin kedengarannya sepele ya. Tapi artinya apa? Itu artinya, kita lagi pasrahin nasib kerja keras kita, mimpi kita, masa depan finansial kita, ke faktor untung-untungan doang. Jujur ya, proses ini tuh nggak gampang. Ada rasa nyesal dikit, mikirin untung yang mungkin hilang kemarin-kemarin. Tapi di balik rasa perih itu ada perasaan lega yang luar biasa. Beban karena nggak tahu yang selama ini kita pikul, akhirnya plong, keangkat. Dan ini nih kesimpulan yang paling bikin kita kuat. Emang sih ngelakuin ini nggak langsung bikin rekening kita gendut, tapi ini membangun fondasi yang paling penting, kejujuran. Dan cuma di atas fondasi inilah keuntungan yang beneran bisa kita bangun. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat teman-teman. Kalau kamu luangin waktu buat ngelakuin audit jujur kayak gini, kira-kira kebenaran apa ya yang nungguin kamu di sana? Siapa tahu, ini bukan cuma soal nemuin biaya yang hilang, tapi ini langkah pertama biar bisnis kita nggak cuma kelihatan sibuk, tapi beneran sehat.